Dan biasanya rentetan kejadian itu cuman berlangsung sekitar 10 menitan lah. Mengenai bagaimana kita harus hitung dari kursi mana, siapa yang duluan mati lah itu. Iya. Kali ini beda jauh. Gue pikir kayak oke ya udah, bener caranya adalah dari si Uwa nih berarti kan. Si Uwa boga budak si Uwa ya. Si Uwa heula, habis si Uwa baru anaknya Uwa udah nggak ada baru si Om, anaknya si Om gitu, baru si Uwa gitu lah ya. Iya gitu. Dan itu tuh bener. Sampai tiba-tiba ada sebuah Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anak Horor bersama gue di Tuangsa, Lendi. dan lihat. Belum apa? Itu kan tadi lagi megang bunga tiba-tiba Oh, iya. berdarah terus. Selain megang bunga, kalau ini berdarah itu kenapa biasanya? Nah, itu juga ada. Itulah tadi ya, Bopak Castello. Kita kembali lagi di Anak Horor. Halo. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Sorry kita baru kembali lagi setelah kehektikan ini dan itu. Hektik sibuk sekali ya. Betul. Tapi ya tetap akan ada, jadi tenang aja. Dan share ke teman-teman kalian tentunya. Jangan lupa juga bisa diisi sawerianya ya. Buat Bisa. kita terus-terusan bisa nonton film-film terbaru juga nih ya. Karena Iya. pas-pasan hari ini kita juga bakal bahas film Betul. terbaru. Yes. Dan ini yang udah banyak ditunggu sama fansnya juga. Karena Betul. udah lebih dari 10 tahun nih gak ada kabar franchise ini. Itu adalah Final Destination. Terakhir. Online. Ini serinya Final Destination. Jadi kalau Final Destination bahasa Indonesia Tujuan terakhir. Iya. tujuan ya? Tujuan atau Tujuan. takdir terakhir bisa. Bisa juga sih. Destiny kan takdir juga. Nah, Destiny juga takdir. Tapi ini ya kalau destination itu kan secara di translate tuh Mengunjungi, yang dikunjungi. ya, tujuan. Nah, Tujuan. Kok kunjungi sih tujuan? Yang dituju. Nah, yang dituju. Jadi tujuan terakhir kita Yang mati juga ya benar. mati juga. Iya sih. Tinggal Akhirnya mati. tinggal bagaimana? Bagaimana? Si Benar sekali. matiannya itu kan. Kapan? Betul. Nah. Betul. Dan iya. Sebenarnya kita cukup beruntung karena bisa nonton Final Destination di awal. Ya, ini day one banget. Dewannya belum, bahkan. enggak dong. Dewannya besok. Ini hari Besok di Indonesia. di Indonesia 15. Hari ini dong. Nggak Hari tahu ini, sih. hari Cuman ini. kalau misalnya lu ngecek dan gue ngecek ke teman-teman gue semua, mereka semua kaget kita bisa nonton hari ini. Oh. Jadi yang bisa ya kemarin lu tuh beruntung banget bisa beli. Karena semua orang hari ini mau nonton itu nggak ada lagi. Oh. Tidak ada lagi dan baru ada lagi besok. Meskipun tadi banyak yang kosong ya. Tadi tuh sebenarnya kan, tapi Penuh, ini tuh penuh. karena rame kan, karena saking ramenya gitu. Rame. Oh iya, oke. Rame. Dan harusnya memang apa namanya ini hari pertama berarti ya. Hari pertama. Ya makanya tadi gue bilang hari pertama. Day one. Jadi kita nonton di tanggal 14 ini. Tanggal 14. Tanggal 14. IMAX gitu ya. IMAX ya. Jadi harusnya udah maksimal juga gitu ya. Aha. Dan gue pengen sedikit throwback dulu lah ya mengenai Final Destination. Karena benar-benar jadi salah satu film yang cukup game changer sih menurut gue. Game changing karena film yang kayak gini tipenya apa lagi? Saw paling kan nih. Iya. Saw. Iya kan? Kesaingan deh. Final Destination sama Saw deh. Iya Cuman sih. beda ya, maksudnya kalau ngejual si goriness-nya gitu kan. Goriness, Tapi iya. secara cerita ya ini sangat-sangat berbeda sih ya. Yang satu kan adalah ya bisa dibilang serial killer lah ya. Ya. Kalau ini kan supernatural. Ya ini supernatural. Cuman bener-bener gak ada bentuknya sama sekali gitu. Maut aja. Maut gitu. Iya, maut. Living manifestation dari maut. Betul sekali. Ini mimpi buruk ini dimulai pada tahun 2000 ya teman-teman ya. Yes. Final Destination yang pertama ya. Di sini Final Destination yang pertama itu disutradari oleh James Wong. James Wong ya, bukan Wan. Nah, Ya, itu beda. banyak orang yang kebalik. Banyak yang kebalik. Banyak. Pas ini juga tadi kebalik soalnya. Iya, James Wan juga bikin film horor soalnya. Iya. Menjuri. Bagus lumayan lah ya. sampai Fast and Furious kan. Iya, Iya, dia juga. Dia Keenam juga. ya, keenam Nah, ya. keenam. dari horor ke action gitu.
Makanya jadi action horror kan. Itu Aquaman juga. Oh iya, Aquaman juga. James Wan. Makanya ketulah kan. Gak lanjut. Selesai. Tapi kalau ini James Wong. James Wong. Jadi si James Wong ini tuh bikin film si Dragon Ball juga tuh. Yang hancur ya? Evolution. Itu dia. Tapi yang pasti dia bukan sutradara yang wah-wah banget sih emang. Ya, Tapi gua di juga- 1 dan 3 dia. Kayak Jet Li? nggak terlalu familiar. Duan oke dong. Oke. Kalau filmnya gue tahu, cuman gue belum segitu ngikutin sih. Ini James direkturnya siapa, orang-orang di belakangnya lah. Iya. Ini kenapa ada? Enggak. Itu Lalu ada Final Destination 2 di tahun 2003, berarti 3 tahun. 3 tahun. Kayaknya semua orang lebih familiar dengan Final Destination 2 deh. Iya, karena Daripada boomingnya yang- tuh di situ. boomingnya di justru. situ ya sebenarnya ya. Nah, bukan yang pertama ya. Bisa laku yang pertama banyak diomongin, yang kedua jadi orang udah Orang-orang siap gitu. makin penasaran, makin Makin siap penasaran. gitu. Betul. Lalu Final Destination 3 2006, 3 tahun lagi kemudian Ya. per 3 tahun memang. Per 3 tahun. Per 3 tahun. 2009 itu Final Destination. The Final The Destination. Final Destination. Sorry. Nah, tadi karena gue nggak nonton yang keempat, gue nanya sama Yuda, ya. ini tuh bedanya apa? Nah, angka 4 gitu. Tapi itu 4. Cuman memang ada di era semuanya itu pengen 3D-3D-an. Iya. Waktu itu ada Saw juga Saw 3D kan. Saw 3D itu berarti yang keberapa? Waduh, gue lupa ya. Ya tapi pokoknya ya, era di mana Era semua Avatar lah. Game ya era Avatar ya, game Era horror. Avatar. Film Dimana 3D. semua film-film horor tuh kayak ngeditch judul angka dari film-filmnya mereka. Dan dirubah jadi 3D. Dirubah jadi 3D. Iya. Gitu. Ini jadi The Final Destination. Final Destination jadinya. Lalu yang berikutnya adalah 2 tahun kemudian nih. 2 tahun kemudian ada Final Destination 5. Iya, skip jadi 2 tahun ya sekarang. Skip jadi 2 tahun dan setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Karena mungkin udah mulai kehabisan ini Udah mulai gimana lagi ya stagnan gitu. gitu Iya. Iya, karena emang udah waktunya berhenti juga sih. Karena di 4 itu setelah transisi dia pengen ngejar karena 3D-nya itu Iya. ceritanya emang dibabat sama sekali nggak ada. Jadi mereka fokus gimana cara nampilin adegan gore aja. iya 3D yang menarik di bioskop gitu. Ya. Alright. Gue udah punya catatannya nih, Mas Randy dan Bang Yuda ya. Tentang apa aja scene-scene ikonik Iya. di setiap film Final Destination. Oke. Yang pertama, Final Destination yang pertama tahun 2000 ya. Itu ada Carter Harton. Itu karakternya hampir ditabrak kereta, tapi Billy Hitchcock malah kepalanya ketebas pecahan logam Oh, tahu dari gua. rel Iya, ingat, yang ingat. mental pas keretanya lewat. Gitu ya. Taktes gitu ya. Ini Billy siapa tadi namanya? Yang mana? Billy Hitchcock. Billy Hitchcock ini yang memerankan Stifler kalau nggak salah ya. Stiflernya ini American Pie. American Pie. Betul. Masih inget gua. Masih ingat banget gue. Masih ingat. Filmnya pasti inget ya gitu. Stiflernya gue ingat. Karena gue dulu juga disebutnya Stifler. Karena kelakuannya bajingan ya. Gara-gara minum itu yang di gelas itu tuh. Hah? Emang iya? Iya. Ada. Beling ya? Beli. Enggak, yang di itu kan Emang tadi dia apa namanya Final Destination. Iya. Memorable moment di American Pie. Ada inget nggak? Lupa gue. Yang minum. Oh, gue juga lupa. Kalau American Pie. Ada yang setelah itu kan terus wah nih keluarin di mana ya di gelas tuh akhirnya itu. Oh, ini jorok banget aja. Yaudah ya. Kenapa ini jadi ikonik? Karena tiba-tiba dan ini benar-benar jump scare hitungannya. Dan secara praktikal ini sadis aja sih. Jadinya ikonik. Ya. Yang kedua, nah ini paling diingat nih. Coba lu tebak. Kalau lu apa deh yang kedua yang lu ingat? Yang kedua ya udah pasti paling awal. Scene awal Betul. Scene paling awal ya. di Yang jalan tol. yang bikin kita semua hati-hati banget di jalan. Bahkan gue pada masanya mah trauma bro. Maksudnya ada rasa kayak setiap ke jalan tol teh anjir. Final Destination. Final Destination. Gitu. Sih anjir. Benar-benar. Berarti milenial dan early Gen Z lah. Itu dua generasi yang bener-bener traumatized banget Kena aja sama jalan tol itu. Betul. Nah, jadi sekarang tuh kalau ketemu truk tuh either kita pelan-pelan jauhin Ya. atau sekaliin terobosnya udah. Betul. Gitu. Nggak usah nunggu-nunggu. Gak usah nunggu-nunggu, udah yang penting kita jauhin. Jauhin aja pokoknya. Apalagi kalau supir travelnya udah gini-gini gitu nyetir. Waduh. Kalau nggak kan sekarang Bandung kan lagi susah banget di sampah ya. Iya. Lagi susah banget diangkut sampahnya di kota Bandung, tolong diperbaiki ya. Iya. Gitu sih. Pak Deddy. Kan lihat truk sampah jalan, kadang-kadang sampahnya sampai ke atas, cuman dikit pakai tali doang. Itu ngeri banget. Terus goyang-goyang Itu ngeri gitu banget kan. sih. Enggak deh. Ya. Nah, mending ngalah ya. Itu semua gara-gara selain common sense ya gara-gara Final Destination 2 juga. Iya. Gitu. Jadi ini ada di opening scene ya, Iya. accident paling terkenal di seluruh franchise-nya bahkan. Seluruh dunia sih udah. Iya, seluruh dunia. Ya, kalau di sini adalah truk kayu. Terkayu. Ya, lo kayu gitulah. Itu jatuh, ngebantai mobil-mobil di belakangnya sampai sekarang banyak yang jadi takutnya bener kayak kita lah ya. Iya. Iya. Orang polisi lagi, aduh kopinya tumpah begitu lihat ke jalan tau-tau
banget loh. Iya. Dar anjir. Jadi gara-gara itu kecelakaan beruntun kan. Iya. Ya, jangan Itu beruntung. kira-kira sakit kepala nggak ya kalau kena gitu? Ya, Dia masih nggak ngerasa. sempet Pak hilang. Udah langsung hilang ya. Deng. Painless ya udah. Painless udah. Atau super pain. Super pain. Atau super pain. Ih, anjir, bayangin ngeri banget sih. Itu Final Destination 3, masih ada yang ingat gak? Oke. 3 itu sebentar. Ingat banget ini. Oh, ingat gua. Apa? 3 itu yang di salon. Betul. Itu gila banget yang di tanning bed, Bro. Iya. Salon atau yang Tempat tanning. Tanning. Iya, Iya, benar. salon tanning. Kalau itu. yang ini sorry, kalau yang pemotong rumput, Pemotong rumput. kena batu terus masuk ke mata itu berapa? Yang Tiga kedua. kan? Tiga tuh sih? 2. Oh 2 ya? 2 itu yang si Evan Lewis. Oh, sorry gue lupa, tapi itu yang bikin gue ngeri juga sampai sekarang kalau Iya. deket-deket sama pemotong Ah. rumput. Betul. Itu gue kira itu 3, sorry. Iya. Oh Jadi- ketiga yang bener tanning bed. Iya, tanning bed itu jadi gara-gara apa sih ke ini ya, ke kunci kalau nggak salah ya. Ada Gara-gara awalnya ini jadi ada 2 cewek kan Iya, ada 2 cewek. mau tanning. Iya. Dia bawa ini nih kayak gini nih minumannya nih. Ya kan dia bawa minuman dari luar. Netes. Dia bilang, bisa jangan di pinggir nggak? Oh iya benar. Bisa jangan di pinggir nggak? Gak Jangan. enak nih soalnya ini. si minumannya nggak boleh dibawa masuk ke dalam. Iya. Dia maksa. Enggak, dia pura-pura. Oh. Oke, katanya dia udah buka tong sampahnya, tapi begitu orang yang lengos, Ambil. jadi Nggak mau masuk. Akibat soto Ditaruh ya. di meja atau kursi gitu yang menyebabkan netes ke bawah. Terus netes ke ada kayak power gitulah. Ya stop Pokoknya kontaknya ya. bikin dia nggak bisa dibuka aja intinya. Ya kalau nggak bisa dibukanya itu Karena sih ke ini ya ketutup. Ada Balok ya? tiang Iya. atau balok. Iya, jadi iya. setelah terpercik tuh kayak ini gantungan baju itu jatuh gitu Iya. Truk ke pintu gitu. nggak bisa dibuka. Gosong lah dia di sana. Gosong di sana. Itu disturbing sih. Itu Tapi kan mau tanning kan? well done. Itu bukan well done ya. Very done. Very done. Geheng ya, geheng. Ya pribadi ya. Nah yang keempat gue gak nonton. Ya Gua- keempat gue juga nggak nonton. Kalau Tapi keempat, Hmm. gue masih nonton sih. Hmm. Kalau gue ya, NASCAR. meskipun ya tidak banyak seperti yang lain gitu. Iya, iya. Cuman yang NASCAR yang paling Ya, ikonik. yang gue inget itu ada ban itu, ada ban. Kalau yang di kolam renang, yang kesedot, yang kesedot ya, yang kesedot yang kesedot itu kayaknya 3 deh. Seingat gue 3. Tiga ya? Nah, Itu yang seru gila sih. nah, cuman Gila, maksudnya kita jadi ngomongin apa? lagi dia. Tapi at least itu gue masih ingat 4 tuh gue yang inget cuman itu doang. Pas NASCAR ada, ya kan kecelakaan tuh mobilnya tabrakan, terus ada yang ketimpa si bannya. keempat ya ini Keempat. gue. 4 yang itu, Saluran. yang, oh, oke. Ah. Jadi Hunt Wynorski namanya, tewas ketembak air bertekanan tinggi Yes. sampai jantungnya keluar dari punggung via saluran kolam. Karena Karena itu kesedot. kan 3D. Dia. Ah. Ya kelihatan jantungnya, jantungnya. Kamu mau mengambil hatiku nggak? Ambil. Kita lanjut ke yang kelima. Oke. Yang kelima yang paling ikonik apa? Ada yang inget? Yang kelima sih intinya kan itu adalah prequel dari yang pertama kan ternyata. Ceritanya ya. Oh, Terus timeline-nya. salah satu karakter dari yang kelima itu juga dia naik pesawat Iya. dari yang pertama. Betul. Jadi satu pesawat sama si Alex harusnya Betul, ya. betul. Nah, dia telat nyadar terus pesawatnya meledak. Pesawat Ya. meledak terus ada satu survivor lagi yang lagi di bar gitu kan. Nah. Begitu dia keluar atau masih di dalam gitu ya. Mesin pesawatnya atau debrisnya jatuh nimpa dia. Brats. Nah, mati di situ dan filmnya selesai. Ya seingat gue yang kelima itu. Ada lagi nggak yang ikonik? Kalau gue yang ya, oh, yang kelima ya. Ah. Ini bikin gue takut nge-gym. kelima. Itu bukan yang kedua ya? 5. Kedua juga ada. Yang kedua ada. Cuman yang kayak pretzel tuh tau gak sih? Ngek gitu, itu yang kelima. Oh, Iya, lupa anjing. lagi. Oh kalau yang kedua mah kena kena pedang pedang ya? Ya itu kedua. Itu kedua yang Ah. kayak plajaret si ininya, si bebannya. Bebannya. Iya. Itu si Carson bukan sih yang Mirip. Kratos? Mirip. Iya Kalau nggak salah. mirip. Yang dia kalau di highway itu yang naik motor kan? Iya. Iya ini motor. Dia lagi ceramahin sama yang punya premonition ini kan kayak, oh gue gak percaya, Iya. tiba-tiba jedar. Dar. Iya, betul. Mati. 3. Masa sih? Gym 3. Gym 3. Gym 3. Nah tapi kalau di yang kelima itu ya itu Candice ya yang pindah-pindah alat terus meleset di Cewek palang. kan? Cewek. Dia cewek kan? Hmm. Kalau dia mah Jatuh. yang gue maksud cowok. Yang cowok yang sebelumnya. Ya 3. Badannya patah tuh. Udah kayak Oh pretzel. gymnastik. Oh. Ah. Kayak pretzel bro. Penonton dibuat tegang karena banyak fake out sebelum killnya kejadian. Dan Jadi itu- kayak, dah kok enggak? Dah enggak? Itu Baru tadi sih, tuh, itu iya. Itu baru. terjadi juga di film terbaru. Rule of 3 ya? Ya, rule of three.
Tapi buat kelebihan geli sih. adegan gore. Iya. Sebenarnya Sebenarnya ending twist yang di pesawat yang balik ke 1 jadi emang kayak nyambung kan kayak udah terbilang. Ya, itu yang jadi ikonik. Sebenarnya tadi ada lagi sih yang lupa disebut yang kedua. Apa tuh? Karena kalau yang scene awal itu pastilah. Iya. Tapi di luar itu ada lagi sebenarnya. apa? Yang di lift. Yang di lift. Yang di lift. Jadi ada dia awalnya ngeliat vision gitu kan. Hah? Katanya clue-nya itu man with a hook katanya. Man with a hook. Oke. Terus dia Iya. masih ingat pas lagi bilang. Masih inget gua. Terus nggak percaya gitulah. Pokoknya dia bilang yang nentuin takdir, hidup gue ya gue sendiri katanya. Iya. Cabut si ibu-ibu itu terus di lift. Ada bapak-bapak bawa hook kayak manekin gitu yang ada Ada hooknya. Nah terus si bapak-bapak ini tuh kayak rada-rada cabul gitu nyium rambut si ibu dari belakang tuh. Oke. Ya kan? Terus gue lupa kalau nggak salah lagi ngambil HP atau ada yang jatuh. Hah? Dia nunduk. Gitu naik Rambutnya kesangkut di hook. di hook. Panik tuh kan. Padahal ya sebenarnya mah kan nyangkut tinggal di Itu itu aja. aja karena panik. Terus liftnya kebuka mau keluar. Tapi begitu baru badannya pale masih di dalam terus liftnya nutup gitu, inget nggak? Jebret, lupa gue nggak Ingat. Terus sempet ngangkat gitu kan, set pas udah mau sampai atas berhenti ke bawahnya baru atau kebalik lah. Oh intinya si ibu-ibu tadi tuh kepalanya lupa gue yang itu gak ada Gone. yang gue lupa. Cuman ya udah lama banget sih. Tapi yang ikonik gue pasti nempel. Iya. Oke, sama itu adalah- sama kalau yang kedua tuh itu yang di mobil van. Oke. Yang mereka nyangkut habis kecelakaan kan, nyangkut terus tiba-tiba ada yang meledak si Airbag. Hah? Airbag. airbag terus belakang ada Pipa, ada pipa. Ah. Iya, iya. Blok, terus Pipa atau ini sih? Pipa atau Paralon. besi pipa paralon gitu lah ya. Pokoknya udah tajam banget. Ingat banget. Airbag keluar tuh Iya keluar. keluar. Itu pun yang bikin gue jadi sempat takut pakai mobil yang ada airbagnya. Ya Takutin belakang ada apa-apa. ada ya. something gitu, jadi ngedorong kan. Iya, iya. Ngedorong. Ya udah banyak trauma yang disebabkan oleh film ini tetap ditonton dan tetap laku Dan setelah 10 tahun gitu ya vakum hiatus akhirnya nongol lagi dengan Iya. dua sutradara sekaligus yang mengerjakan dan dua-duanya belum pernah ngerjain Final Destination. Dan dari resumenya juga belum pernah horor sih. Oh iya. Belum nggak Apa? ada yang horor-horor Apa banget. drama gitu. Drama kebanyakan dan TV series. Jadi series. Tapi terlihat sih dari ini tuh biasanya ya yang gue inget gitu ya. Final Destination di awal vision dulu dan gak lama visionnya. Ini tuh kayak bener-bener lumayan detail. Dragging. Iya, Di iya. depan tuh cukup dragging. Untungnya tetap fun sih. Iya, iya. Ya untungnya tetap fun sih. Nah terus setelah itu juga nggak kayak Final Destination yang gue tahu tuh langsung ya udah tragedi demi tragedi dimasukin aja tuh. Ini ada dikasih dulu plotnya Oke, begini-begini. kita Even humor gitu. humor. Iya. Humornya top sih. Top banget. Humornya Iya. top sih. Oke, sekarang gini deh. Kita non spoiler aja kali ya. Lagian sebetulnya kalau spoiler pun ya Final Destination aja sih bro Nah, sebenarnya. tapi gini, bicara tentang spoiler dan cerita ya. Gue sebenarnya dari oke lah Final Destination itu ikonik gitu ya. Cuman akhirnya gue berujung sebenarnya gak begitu suka banget sih sama Final Destination. Gitu karena ya itu setiap filmnya tuh ya endingnya sama. Exactly. Orangnya pasti mati semua. Exactly. Dan kita akhirnya nggak pernah dapat clarity soal ini maut ini tuh dia entitas apa sih? Iya. Apakah dan ya at least gue ya yang memang pengen orang itu tahu detail gitu akhirnya kadang-kadang mikir apakah akan ada kejelasan gitu. Ini kayak ya nggak tahu ya. Di sini pun nggak ada dapat kejelasan. di sini pun juga Iya. nggak ada. Pun- Pokoknya emang cuma nunjukin struggle dari karakternya untuk coba Bertahan cheating hidup aja lah. Tapi kayak. udah mulai nge-reveal lebih banyak hal aja sih. Oh iya. Menurut gua. Kayak mulai bikin cashboard, mulai bikin kejadian trajectory-nya dari awal pesawat dan Pesawat segala sebagainya macamnya, ya. iya gitu. Kayak mulai ada orang yang lebih mendalami gitu ya. Oh ini tuh bukan cuma gue doang. Iya, Banyak orang yang banyak pernah kayak orang yang gini. terlibat dan akhirnya berantai nih. Hmm. Ah. Paling yang di kedua aja sih yang bener-bener selamat gitu.
Emang ada ya? Iya, selamat. Endingnya. Endingnya selamat. Ya maksudnya kayak sebenarnya si rentetan itu tuh nggak berhenti. Cuman yang mati bukan si main karakter, seingat gua. Akhirnya move on ke yang lain ya. Ke yang lain. Tapi Dia memang berhenti di selamat situ, tapi gitu. terlilit pinjol. gara-gara judul ya. Gara-gara main Dora 77. Apa ambalat. Gedek banget tuh gua. Baca komen udah panjang ujung-ujungnya. Dan di channel gue juga kemarin kena. Kita semua lagi kena. Kita Kena semua lagi semua kena. Kena, ya. iya. 100 plus lebih komentar itu Betul. isinya judul semua. Betul, kita 50. Ya, tolong didengar ya orang-orang dari Kalau Komdigi. bahasa kami ya. Iya. Tolonglah, Komdigi sekarang namanya. Komdigi ya. Tolonglah didengar lah kalau bahasa kami Tolonglah. lah. Kita terganggu sekali. Iya. Paling minimanya kita ngabisin komen tuh capek loh. Iya lumayan karena harus satu bro. Satu-satu ya. Tapi intinya kalau balik lagi yang tadi ya. Kita mau spoiler apa enggak nih? Spoilernya sejauh mana? Spoiler aja lah. Boleh gas aja lah ya. Jadi ini kita akan cerita premisnya dulu. Di sini sih. Ini menarik karena yang ikonik kali ini adalah sesuatu yang kayaknya gue paling relate. Salah satu yang paling relate. Jadi gue tuh takut yang pesawat karena gue takut ketinggian. Yeah. Oh. Tapi pesawat tuh kayak dar mati gitu. Iya. Gak banyak struggling yang kebayangnya gitu. Iya. Ini struggling bro. Iya. Karena ini ada di sebuah menara, tower, Area yang diem gitu. diam. Dan dia tinggi banget. 150 meter katanya tadi. Lebih. Iya. Dia bilangnya sih ya ini waktu si orang di lift itu orang kecil itu ya. Orang kecil. Iya kan? Kecil. Iya orang yang si lift itu bapak orang mas lift itu kan. bilang, Tamu-tamunya orang besar semua ya pada punya besar. duit semua. Ya, duit soalnya. Aman. Nah, Kalau orang kecil yang satu lagi itu nyebelin nih. itu nanti kita ceritain. Nah, kita cerita premisnya dulu ya. Ah. Dimana ya balik lagi sebetulnya seperti yang Final Destination lainnya. Ya awalnya memang vision dulu. Betul. Pasti vision dulu. Cuman ini gue harus setuju sama masalah ini bahwa vision ini agak panjang. Iya. Rasanya agak panjang vision ini. Cukup dragging ya. Cukup sih. Untungnya nggak tahu kenapa masih enak dilihat sih sebenarnya. Untungnya. Karena ya menurut gue Visual dengan juga bagus ya. dengan si backstory si direkturnya tadi gitu ya, dengan drama, makanya tadi wah drama nih. Oh drama. Dia at least mungkin jago lah ngejahitnya gitu. Dan mungkin kenapa akhirnya mereka di sini ngambil tema keluarga ya. Dengan judulnya pun juga Bloodlines. Bloodlines. Karena di Iya, sini iya. salah satu plot terbarunya adalah kalau misalkan lu cheating death gitu Iya. kan, dan lu hamil atau lu saat itu mau punya keturunan, kalau sampai keturunannya pada lahir semua, berarti itu semua kena target. Betul. Karena they supposed to be tidak lahir. Harusnya nggak lahir kan? Harusnya nggak Harusnya mati. Ah. Kalau lu selamat atau cheat death, artinya semua yang lahir semua itu akan membawa original sin-nya lu. Kasarnya Iya. gitu. Iya. Dikejar jadinya. Dikejar Dan jadinya. itu diurut dari yang paling pertama lahir sampai yang terakhir. Nah, Iya, udah. Itu lebih gampang sih. Kalau dulu kan misalnya yang pertama nih misalnya urutannya gimana nih dari ledakan, Urutan visionnya gitu iya kan ya. ledakan, terus kursinya yang paling depan siapa dulu? Iya. Wah gitu Iya. kan ribet tuh. Ribet. Kalau dia tinggal yang paling tua siapa dah, lihat aja gitu. Tapi gue oke. Tapi mereka pun masih incorporate hal itu di sini. Nanti kita bahas. Oke, sekarang gini. Gue mau dengan premis itu intinya ada seorang bernama Iris, ya kan? Yang Gugu Dolls nggak? Hah? Gugu Gue Dolls. udah dari tadi udah mikir anjing di kepala gue lagu Gugu Dolls. Nah, si Iris ini akhirnya punya keluarga, punya anak dan sebagainya. Dan yang menarik adalah untuk menyelamatkan keluarganya, Iris ini mengisolasi dirinya di tempat paling aman di muka bumi versinya dia. Ceritanya ya. Ya, itu berdasarkan semua risetnya dia. Jadi dia udah sampai bisa ngelihat mautnya mau datang. Iya. Itu saking jadi saktinya itu si Iris udah segitu. Yang Perhitungan. jadi masalah, Iris dianggap Gila. sama keluarganya dan di abandon. Jadi nggak satu pun dari keluarga ada sih yang tahu, ibunya harusnya tahu. Ibunya Sama si anaknya nomor 2. Saudaranya cewek. juga tuh. Ya, Darlin. Darlin tuh harusnya tahu. Cuman ya semua pura-pura bego, pura-pura nggak mau tahu, dianggap ibunya kurang waras lah gitu. Dan ya udah akhirnya mereka semua selalu menutup kisah tentang si neneknya ini, si Iris ini. Dan akhirnya POV kita dibawa dari si Stephanie ya. Ya. Stephanie. Nah, Stephanie ini adalah cucu dari si Iris. yang akhirnya dapat visionnya Iris. Aha. For some reason dijelasin bahwa vision itu datang karena akhirnya Iris kena kanker. Pas Iris kena kanker yang kayaknya kanker tuh udah death sentence anyway, ya pindahlah visionnya ke cucunya. Seolah-olah seperti itu.
Dan dia mengalami vision itu selama berapa? 2 minggu berturut-turut ya? Betul, berturut-turut dan dan visionnya Iris gitu kan. Dan ini unik gitu. Dimana kalau misalkan Final Destination yang sebelum-sebelumnya kan mereka eksklusif punya mereka sendiri visionnya. Betul, ini seri. Nah ini mah malah dia mendapatkan vision dari si Orang neneknya lain. sendiri. Turunannya gitu ya. kan, keturunannya sendiri. Dia bukan kayak keturunan- Assassin's Creed aja. Iya. Ada Iya. sesternya coy. Ancestornya. Iya, Dia dapat satu dari ancestornya. ancestornya. Betul. Dan triggernya juga pas nggak tidur doang ya? Apa setelah pas Enggak, tidur? setiap tidur. Setiap tidur. mimpi Berarti dan dia Setiap tidur. yang di kelas itu tidur lagi tidur. ketiduran. ketiduran. Pas Ketiduran. bangun-bangun, wah gitu. Iya, iya, Tiba-tiba jadi candil. pelajangannya emang ngeri tapi gak sengeri itu. Iya, kok. sebenarnya itu. Ah. Jadi ketiduran. Nah, tapi gue mau tanya dulu sama lu Yud. Ini kan premisnya seperti itu dan akhirnya ya udah deh, intinya nge-track siapa aja yang akan mati selanjutnya dan sebagainya dan beragam hal ini. Oke. Yang paling lu suka dan yang paling lu nggak suka Dari film ini. dari premis itu dan ya dari seluruh yang ada premis di film itu. ini. Gue masih belum bisa nentuin mana yang gak gue suka ya. Oke, belum Tapi memang buat gua yang sudah mulai gitu sama Final Destination. Oke. Dan bahkan ketika gue pertama mendengar film ini pun gue kayak paling kayak gitu lagi gitu kan. Nah konsep dimana shared vision ini dan ada keturunan, ada ancestors itu buat gue menarik. Dan itu gue suka di situ. Gitu. Jadi ini spin yang unik lah buat gue dan ya gue bisa bilang kayaknya gue masuk lagi ke Final Destination itu di waktu yang tepat. Okay. Dimana ketika gue udah bosan sama ya paling ada orang bisa ngelihat kesannya mati gitu kan. Di sini tuh ada twistnya gitu. Dan kayak bikin kita akhirnya jadi nebak-nebak gitu kan siapa nih gitu kan. Oke. Ya sama sih, itu juga salah satu poin plus ya. Jadi dari awal tuh gue udah ngira-ngira tuh yang di mana nih, yang di lift. Udah gue hafalin tuh muka-mukanya tuh. itu jadi kayak ritual kita kalau nonton Final Iya, Destination. dan filmnya pun juga masih mengendorse kebiasaan kita. Iya. Ditunjukin kan yang mati siapa, yang apa sih penyanyi, Betul. yang penyanyi di itunya dia matinya seperti apa. Betul-betul gitu kan. seolah-olah emang semuanya akan kita harus ingat nih. Iya, Iya. harus ingat. Nah ini nih orang yang bakal mati nih. Yang Tapi ternyata tidak. ketiban piano lah. ketiban piano. Ya kan, gitu. yang cewek. Terus Terus si Mehmet Mini itu kan. Mehmet Mini ya. Yang bocil. Yang bocil Oh, yang kan, bocil. yang bocil. Bocil kematian. Heeh. Literally gitu ya. Iya kan, udah dikasih lihat tuh dari yang kebakar tuh kan. Terus yang ketiban lift misalnya. Sama yang ketiban Ketiban piano. piano si bocilnya. Si bocil. gitu. Dua lagi yang ketiban piano ya. Iya, jadi kayak ya kan. setelah itu tidak ada tuh. Yang ketiban pianonya yang cewek yang Asian itu. Asian? Iya, awalnya. Awalnya dia. banget kan mukanya gimana. Iya, seolah-olah Ekspresinya kita harus ingat dia. Iya, tapi begitu ke Visionnya selesai. zaman sekarang gitu, ya visionnya selesai. Lah, kok begini gitu. Berarti yang gue ingetin tadi tuh tidak Percuma. ada gunanya gitu. Kan Ada begitu, sih, begitu ada. bangun langsung ke Stefani kan. Kita kayak Dan ini siapa? beda tahun. Yuda beda langsung ngomong ke gue, "Hah, beda orang," kata si Yuda. Iya beda gitu. orang. Karena biasanya visionnya dia terus dia yang langsung. Iya dia langsung kan. Langsung. Gitu. Ini kan enggak. Iya ini enggak. Itu menarik sih. Dan biasanya rentetan kejadian itu cuman berlangsung sekitar 10 menitan lah Ini panjang banget. di pembukanya gitu. Panjang. Ini panjang. Untungnya bagus sih, bagus banget. Bagus. Karena Mungkin- mereka dreadnya tepat sih. Nah, mungkin kerasa dragging tuh di awal mungkin. Karena kita semua expect kayak ya udahlah orang bakal pada mati gitu kan. Iya. Just show us the How? word. Just show us the word. Tinggal Iya. how. Just show us how gitu. Dan ya itu juga nggak dikasih lihat seutuhnya secara langsung. Dibagi 3 part kan. Dibagi 3 part. Di Iya. awal, terus di tengah, sama di Baru kejadian doornya. ujung tuh. Sebenarnya apa yang terjadi di Sky View Berarti itu? gue suka dread dari si Kerasa. Sky apa namanya? Sky View. Sky View. Review. Nah, dan kerasa dragging di awal mungkin, tapi semakin filmnya maju dan semakin kita tahu kok ini ini adalah temanya adalah keluarga gitu. Nah, makin kita bisa appreciate intronya gitu. Ya. Dimana kan si Iris pertama dilamar sama pacarnya Betul, sama si gitu kan. Paul. Paul gitu Iya. kan. Terus kita ngelihat si JB juga kan ternyata sama ibunya gitu kan ya. Dan ada beberapa keluarga-keluarga lain juga di situ yang pas lagi acara lamaran dilihat tepuk tangan. Tepuk segala tangan, macam ya. gitu kan ya. Makin filmnya maju kita makin bisa appreciate itu. Jadi itu gue suka di itu. Betul. Itu JB lagi main mobil-mobilan tuh clue sebenarnya kali ya. Iya. Kan ini truk pemadam kebakaran yang dimain-mainin tuh. Oh iya juga ya. ada Bisa jadi, Kan bisa matinya kebakar tuh si ininya. Bisa jadi. iya makanya. Iya. Tapi kok bisa jadi Easter egg gak sih? Bahwa Kalau nggak salah, sewaktu mereka mau bikin Final Destination buat live ini, oke. tadinya mereka tuh mau bikin Final Destination, tapi
revolve around first responders. Jadi karakternya itu adalah EMT, pemadam kebakaran, polisi, orang-orang yang seperti itu. Cuma nggak jadi, akhirnya dibikinlah Bloodlines ini. Ya. Nggak tahu mungkin itu Easter egg atau gimana nggak ngerti. Bisa jadi. Tapi intinya mungkin kalian ada yang bingung ya, JB siapa lah kita ngomongin siapa. Tapi intinya gini, kejadian yang fatal yang berhasil dihindari oleh si Iris ini di cerita aslinya adalah di-trigger oleh kelakuan bocil kematian. Yang menurut gua pelakonannya top. Maksudnya easy banget untuk bikin kesel gitu. Nyebelin bangsat. Itu kayak bukan anak kecil deh. Iya. Tapi Itu orang setan kecilnya udah. Itu kayak orang tua yang kecil gitu loh. Iya, maksud gue itu. Orphan tau gak sih lu? Iya, Orphan Orphan. itu. Karena mirip si ini yang di Game of Thrones itu yang ngeselin banget. Yang ngeselin. Raja yang kecil tuh. Joffrey. Joffrey. Itu yang dimainin Peter Dinklage bukan? Bukan. Wah, Si itu mah Joffrey. karakter paling keren itu. Ini mah si Joffrey-nya mirip deh. Tipenya ngeselin banget dan dia tuh mainin koin, guys. Intinya dia mainin koin dan ini tetap jadi apa ya? Itu callback yang cukup bagus sih menurut gue. Karena sampai akhir pun masih ada kaitannya meskipun si koin. tidak secara langsung ya, Ya, gitu. tapi koin ini emang koin yang emang bener-bener misfortune aja di dalam Iya, koin iya. itu. Setidaknya bawa nih wah sesuatu. kelihatan ini magis gitu si koin ini. Dan Dari hal yang selalu dibawa oleh Final Destination adalah ini apa? Domino effect. Ya. Selalu domino effect. Dan itu gini, gue tuh suka banget Yud, nonton di short domino effect. Maksudnya orang ngatur sesuatu jatuh Iya. itu tuh satisfying kan. Jadi emang mereka tuh tahu banget bahwa itu tuh emang satisfying untuk dilihat gitu. Dan selalu domino effect dan kita diliatin every single detailnya lagi gitu. Iya. Ini jatuh ke sini, ini nanti mental ke sono, ini jadinya Dari yang paling awal si bocil ngambil koin Betul. di Kolam. Nggak boleh. Kasih tau Mas Depan nggak boleh. Itu membawa bad luck katanya. Oh Iya gitu harusnya di situ udah dibunuh anak kecil. Naik ke atas, ternyata si koin-koin itu dilemparin sama dia dari top of the tower. Iya. Udah kasih tau lagi tuh, jangan lu lempar tuh koin. Oh iya, maaf, Dari maaf. ketinggian segini orang bisa mati. Iya benar. Nah, iya maaf, dasar gendut. Gitu. Iya Anjing. bangsat gitu. Anjing. kok dasar gendut si bodoh. Dia dulu fetes gitu. Oh, Feres gitu kan. Udah gitu dia tetap lempar. Masuklah ke gorong-gorong udara. Ke saluran udara. Saluran udara, ya kan ngehambat si kipasnya. Ya intinya terjadilah kecelakaan gara-gara itu. Nah kalau gue ditanya hal yang sama yang tadi gitu, apa yang paling gue suka? Ya jelas yang paling gue suka dari film ini adalah harmonis menurut gue, kayak dramanya, humornya, semuanya itu di takaran yang cukup aman dan nyaman untuk ditonton. Itu satu. Dan humornya tuh efektif banget. Humornya efektif. Kita Untuk- bener-bener tegang. betul. Tiba-tiba Itu goblok. humornya masuk. Gitu. Humornya masuk banget kayak harusnya nggak lucu anjing, ini tragis. Ini tragis, tapi kok kita ketawa Betul. Nah, yang gua nggak suka adalah justru kenapa si bocah memet tadi itu mati. Lu gak suka dia? Enggak kan di ya di awalnya vision awal. Iya. Tapi sebenarnya kan Ya who knows. ya itu maksud tadinya dengan apa ya screen time dia yang lumayan mencuri perhatian. Betul. Gue kira bakal ada nanti apalah Di masa depan dia itu jadi siapa sih? gitu. Iya. Gua pikir Di, oke di lah timeline-nya- maut. Di timeline Stefan itu si bocil kematian ini jadi siapa? Ternyata Karena nggak gini, ada ya. karena maut sendiri menurut gua atau si Death ini nggak bisa jadi villain karena Death ya ada. dan- Natural force aja betul, gitu. Dia betul. force of nature gitu loh. Betul, justru orang yang nyebabinnya dan yang ngeyel kayak si bocil inilah yang menurut gue bisa ngambil Bisa jadi peran jadi villain. villain sebetulnya. Gue udah cukup berharap tadinya Yud bahwa ini keluarga Iris adalah keluarga yang menyelamatkan. Kan? Kalau iya si bocil kematian ini justru yang sebaliknya gue mikirnya gitu, tapi ternyata tidak. Tidak. Itu kekecewaan gue di situ. Iya sih. Sayang banget. Padahal itu kalau dimainin di situ akan jadi ya game baru lagi sih. Dan pokoknya simply kan cuma dibilang oke semua orang yang selamat di menara itu udah punya keturunan dan segala macam, semuanya udah pada mati. Dan next akan ada kita nih, bentar lagi keluarga kita yang bakal kena Betul. gitu kan. Berarti kan kita bisa asumsikan si bocil kematian ini juga mati. Cuman Ya. ya sayangnya Tidak ada ditunjukkan. kelanjutan. Seperti apa matinya gitu kita nggak tahu juga. Paling minimal itulah gimana matinya. Betul, itu kan puas gitu jadinya. Iya. Kan? Karena dialah penyebab semuanya. Gitu. Dialah penyebab semuanya. Tapi akhirnya semuanya ungkap di awal kan, dimana kalau dia akan mati, dia bakal mati ketiban sama piano yang Betul. jatuh dari lantai paling atas. Betul, Iya. pedret ya kan. Langsung pancake tuh udah. Langsung pancake. Dan yang gue suka. Dan tadi kalau kita ngomongin masalah keluarga tadi kata Yuda ya.
Ya. Akhirnya kan kayak Mas Andi tadi udah bahas juga mengenai bagaimana kita harus menghitung dari kursi mana. Siapa yang duluan mati lah itu. Iya. Kali ini beda jauh. Beda jauh. Gue pikir kayak oke ya udah, bener caranya adalah dari si Uwa nih berarti kan. Si Uwa boga budak si Uwa ya. Si Uwa heula, abis si Uwa baru anaknya Uwa udah nggak ada baru si Om, anaknya si Om gitu, baru si Uwa gitu lah ya. Iya gitu. Dan itu tuh bener. Sampai tiba-tiba ada sebuah anomali. Gua nggak nyangka ini, didn't see it coming. Sumpah anjing. Mereka tuh bisa memainkan secara dramatis bisa dan secara humor bisa gitu loh. Anak si Uwa ini, ya si Uwanya Stefani gitu. Uwanya Stefani. Ini si Punya Uwanya anak 3. Punya anak 3. Si Uwanya baru mati. Si Uwanya baru Ya, mati. Dan ini kita bahas dulu Uwanya sih. Ya. Itu adalah permainan kematian yang menurut gue paling efektif lah sejauh ini. Kenapa? Kan gue udah pernah lihat teasernya tuh. Gue udah pernah lihat teasernya yang ada beling jatuh ke es. Ya, betul. Buat diminum. Itu Betul. pertama gue udah lihat teaser dan gue kayak udah nggak bayangin nih. Ini bakal di sini dong. Ini bakal di sini gitu. Itu juga rule of three. Itu Rule of Three. Fake outnya beberapa kali tuh. Fake outnya baru Karena kali. awalnya si anaknya yang cewek pas minum, kan ada Ternyata serangga. Serangga. Iya. Terus yaudah gue Terus dari serangga tiba-tiba kan jatuh. pitchfork. Ya, pitchfork. Pitchfork. Di bawah Gitu. trampolin. Di bawah trampolin Iya. ada pitchfork. Iya. Kan, ya. Tapi keduanya si bapaknya yang gigit es batu. Gigit es batu. Seolah-olah itu adalah beling. Iya. Beling. Kita kan pasti ke sana. Padahal bukan kuda lumping gitu kan. Makanya. Kok digigit. Kuda lumping bisa kok Ternyata gitu. ada. Kuda lumping bisa kok. Heeh. Just as kita tenang, mungkin gak akan ada yang mati sama belingnya. kali. Betul, kita udah lupa Udah masih beli. lupa. Tiba-tiba botol bir jatuh. Betul. Iya. Terus itu tuh apa sih? Apanya? Selang udara ya kayaknya. Kayaknya selang udara yang akhirnya ngidupin mesin Pemotong rumput. Gara-gara itu kan si pitchforknya dipindahin. Ya. Gara-gara selang udaranya keisi, jatuh tuh Pitchforknya. Jatuh, ke nimpa si pemotong. tombol nyala Oh iya, bener. pemotongnya. Jalan dan kita udah bilang pasti gak akan sama beling nih matinya. Betul. Cet nginjak tuh beling. Injek beling dulu. Aduh, terus jatuh. Jatuh baru kegiling tuh apa? Kegiling. Mukanya langsung. Mukanya kegiling. Enggak, itu itu- gokil. Dan itu yang ironisnya apa coba? Apa? Itu baru pulang nguburin. Iya baru Bener pulang. juga. Jadi- Baru pulang nguburin si Iris. Betul. Pulang- Baru pulang nguburin Iris. Nguburin, ayo kita barbekyuan, nggak lama balik Gue lagi. baru bilang sama Yuda Ke pemakaman. Ini abis pemakaman barbekyuan banget nih anjing maksud Ya, gue. terus gue bilang ya di Indonesia juga beres orang meninggal parasmanan Iya, Pak. kadang Ya, sama ada juga aja sih. lah ya. Masih Berkat kotak. ya, nasi kotak. Minimal. Masih otak gitu Bedanya kan. gitu doang. Nah terus abis itu Yasinan gitu. barulah si Steph ini kayak nyadar ya bahwa karena ada adegan di mana si Steph ini datang ke rumah neneknya dan itu ikonik menurut gue jadinya saat si neneknya ngomong seeing is believing. Jadi kayak pokoknya si Iris ini ngejelasin ke si Steph di rumahnya, ini settingannya di rumahnya si Iris ya, yang rumahnya tuh aneh banget. Iya, udah kayak fasilitas umbrella. Betul, udah kayak fasilitas umbrella Kayak di masih tengah udah- hutan gitu ya. Di tengah hutan ada kawat, kayu, besi segala macam. Udah Betul. kayak safe house, the Dan real di safe situ, house di gitu situ kan. dilihatin banget bahwa Iris ini udah sangat bersahabat dengan si Death Death ini. gitu. Iya. Saking taunya dia, gak jadi. Lu mau ini ya? Udah kayak temen anjir. Iya, Yang iya, keren iya. gitu kan, apa gara-gara si apa sih tuh kaca pembesar ya, Iya. kena Mau matahari matahari, terus dia ya. nyium gini. Lalu mau ngandalin gue terus dilempar kan, tang langsung. Langsung hilang. Gitu. Oh kayak udah keren banget, udah OP ini gitu kan. Berkobeng. Gara-gara si Steph-nya ngeyel, akhirnya ya udah mau nggak mau untuk bikin Steph percaya kalau emang ada si kutukan Hal ini gitu. maut ini, ya udah dia di depan mukanya Steph dia bilang so seeing is believing. Tiba-tiba buat penangkal petir Kenapa petir? jatuh nusuk dari belakang Udah ke tuh. depan mukanya si Mukanya Steph. Steph. Ya, awalnya ini kan dia ngeliat kayak si langit ada awan gitu. Nah, dia sadar, aduh, gue udah keluar rumah. Iya, Kalau keluar, udah, Death udah udah siap melahap ini. udah siap melahap. Terus Iya. dia pikir, ya udahlah, dia harus percaya gitu. Iya, Ah. kayak gue juga udah capek gitu kan Iya. kayaknya kucing-kucingan gitu. mungkin di rumahnya ada patung kali, rumahnya Iris. Itu apa? Kan kalau di rumah ada patung malaikat nggak mau masuk. Kecuali pencabut nyawa dong. Begitu dia keluar, ini saatnya gitu kata malaikat pencabut nyawa. Tapi yang pasti yang menarik lagi adalah si Iris ini ngasih tumpukan berkas lah ya
berkas analisanya si Ya, Iris tadi selama ini. yang isinya dia benar-benar riset dari Final Destination itu, dari kejadian di pesawat, kejadian di jalan tol, kejadian di taman bermain, semua lengkap dalam buku itu. Dan dia Easter bilang egg juga pelajari buat- ini dan lo akan mengerti. Dan sebenarnya triggernya gara-gara dia juga. Gara-gara si Iris keluar Makanya semuanya jadi kacau. ke keluarganya. Kalau Karena dia tetap di dalam, bertahan mah gak akan ada apa-apa. iya gitu kan. Tapi jadi nggak ada filmnya gitu kan. Iya, dan itu juga memang manipulasi si Death-nya kan. Oke nih si Iris mah udah tak kalau ngopi. Iya. Nggak bisa nih kita giniin terus, gimana Visionnya ya caranya? masuk ke ya? Steph. Masukinlah ke Steph gitu kan ya. Masalahnya cuman hitungan berapa detik dia, nih Roma nih keluar berapa langkah doang. Jerot tuh deh. Jerot tuh deh gitu. Selesai. Udah bener-bener dia back into the corner banget gitu Betul. kan sebenarnya selama ini. Betul. Ya udah akhirnya teori itu ngumpul, jadi setelah kematiannya Iris kematian si uaknya Ya, ya dong. Iris ya. Enggak, Oh, uaknya dulu Iya. meninggal baru kumpul tuh. Howard. Iya. Howard meninggal baru tuh kumpul. Iris ngejelasin, ini ada teori. Steph, sorry. Steph ngejelasin Steph ngejelasin. teorinya Iris. Iya. Bla 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 Ini bla. loh kelihatannya kita diincar secara umur nih. Betul. Gitu. Kan si Iris kan yang paling tua. Nah Habis sekarang itu dari Howard. habis itu Howard sebagai anak pertamanya dia. Betul. Gitu. Dan dari Howard nanti bakal ke Keturunannya anak-anaknya dulu. dulu gitu kan. Ini Betul. anaknya ada 3 nih. Ada 3 nih, gitu si kan. Eric, Eric, Julia sama Bobby. Bobby. Betul. Eric, Julia, Bobby nih. Ya. Ini dari awal nih si Eric nih emang udah kampret orangnya gitu ya. Kerja di tempat tato gitu ya, dan kelihatan badass. Anyway, dia kelihatannya kayak gue nggak Yeah. takut mati dan sebagainya. Dan menurut gue pribadi personally mukanya mirip sama Howard menurut gue. Ya. Jadi kayak emang udah ini anaknya. Gitu. Dan dia udah kejadian di tempat di salon tatonya dia kejadian tuh. Biasa Iya. kayak Final Destination kan. Betul. Yang paling kelihatan tuh ya, yang paling kerasa tuh dia kan tindik kan. Ya tindik tiba-tiba ya chain of events lah Nah. yang akhirnya bikin ada Rantai. dari kipas balik-balik balik-balik ke kipas atas kena ke nyangkut. terus dia harus muter gitu kan gitu kan ke Akhirnya bawah kebakaran. dan akhirnya kebakaran gitu kan. Betul. Nah tapi yang menarik adalah yang gue mau garis bawahi adalah Iya, saat lagi meeting keluarganya. Ini yang gue suka sih. Ini cheesy menurut gue, tapi gue suka dimana Eric itu jadi sumber dari ketidakpercayaan. Skeptikalnya tuh muncul dari Eric. Iya. Yang bikin dia jadi ngeselin juga gitu, kayak anjing gue pengen Eric mati nih biar kebuktiin. Jadi ada rasa gitu loh. Iya. Gue pengen ini kebukti gitu. Makanya pas Eric nyangkut di sini gue bilang mampus lu mampus. Gak mati ternyata. Iya. Ada twistnya di sini. Ada twistnya, kok dia nggak mati. Oke, pikiran kita pasti semua sama. Dia berhasil cheat the death. Atau Atau mati bukan di situ. Ya intinya nge-cheat the death lagi dong. Nah, karena Dia nggak berhasil menghindari kematian nih. karena Ya, tidak ada adegan gore-nya, tidak ada. ya kan. Cuman Iya. si tokonya kebakar udah. Bakar. Jadi ya udah dia gua di otak gua mah cuman dia berhasil. skip that. Nah, Hebat. Udah dong. Jadian tiba-tiba si Steph dan adiknya gua lupa. Charlie. Ya, adiknya Steph. Adiknya Steph namanya Charlie. Ini apa namanya? Nyamperin lah karena nggak bisa ditelepon semalaman kata gitu ya. Ternyata baik-baik saja. Ya enggak? Pas lagi gitu, adiknya si Eric namanya Julia. Itu lari pagi. Ya kan? Ini juga goblok nih. Sebelum lari pagi itu ada truk sampah lewat. Nah kata si Steph, hati bro, ada truk sampah lu jangan deket-deket. Terus truk sampahnya dientai anjing. Kenapa lu katanya? Ini truk sampah kucing. Itu Eric ya. Itu Eric tuh anjing di bener-bener gini-gini anjing terus itu. apa? Oh, ini rodanya diplak gitu Iya. kan. itu brengsek banget sih. Maksud gue kayak orang tuh skeptik-skeptiknya ngenyek kayak dia sih gue pukul anjing. Maksudnya anjing lu ngenyek banget. Ya hal yang kayak gitu. Dan ternyata emang lagi-lagi kita ditipu. Bukan ditipu. Eric gak apa-apa. Eric nggak apa-apa. Itu truk jalan. Jalan. Terus kita kayak Ya gue kali. pikir kita itu udah fake out dong. Gue pikir kayak dia bakal kelindes kali gitu Iya, kan. iya. At the very least itu badan udah segede gitu Iya, gitu kan. terus badannya gitu-gitu ya, kena lah gitu. Ternyata enggak juga bro. Karena dia udah 2 kali sebelumnya kan Iya. ditato Iya. sama yang mobil tuh pas dia ngomong gitu kan. Lagi tengah jalan tiba-tiba weng, mobil Iya. belakang lewat. Anjing nih orang Hoki banget saksi banget anjing. Sampai dia bilang, awas jangan dekat anak-anak yang main bola katanya. Itu juga ketawa aja. Iya, apa bola kena muka, waduh iya bahaya ngeri banget ya katanya gitu. Kata Stefan itu nanti bolanya kena muka lu, terus itu yang lagi motong rumput bisa Jatuh. jatuhin kayu gitu Iya, kan. ya. Dan lu kayunya kena lu, udah ngaco terus Eric gitu. Gak lama kemudian baru jalan si Juli. Si Julia ya. Bener aja bolanya Bolanya muka. kena Si muka. Julianya masuk ke tong sampah,
tong sampahnya diangkut sama mesin tong sampah, masuk ke dalam truk dan kejepit di dalam truk. Kepalanya hancur dan sisa tangannya doang. Yang lucu, ini yang lucu. Ini plot twistnya nih yang lucu. Sebelum itu, ada yang lucu lagi. Apa? Saat lagi dikejar, kan truknya dikejar nih. Iya. Tahu nggak lagunya apa? What doesn't kill you make you stronger. itu lucu. Itu lucu banget anjing. Cuma kan di belakang sistem sama Juli udah help me. Minimal yang bawa truk ini Musiknya pakai What headset. doesn't kill you make you stronger. Swiping to Inder. Itu goblok sih anjing. Itu permainan lagu emang beberapa kali dipakai terus sih. Iya, dan semuanya efektif. Iya. Dari yang di Studio Tato tuh. Studio Tato juga gitu. Pas bosnya cabut kan, diganti tuh lagu. Ini kan lagunya metal nih. Pertama lagunya metal dulu. Karena dia kan tatoan, tindikan. Terus inget babehnya gara-gara lagu paper terus ganti apa? Set mix tulisannya tuh. Iya, terus ganti playlist kan. Tiba-tiba ganti Set playlist. mix benar gitu. Lagunya tiba-tiba lagu sih Bukan Air Air Supply. Bukan. Air Supply. Supply ya? Air Supply, Air Supply. Supply ya? Yang aduh, kok gue tiba-tiba lupa lagunya. Nenek. Can live. Oh iya Can't Live. Can't live anymore. Iya, Air Supply. Can't Live itu ya. Can live. Kan Nah, seolah-olah lagi bayangin bapaknya. Ya. Dan Ternyata melu. selagi dia ke apa nyangkut di Oh. tindik itu Dibawa-bawa api nih. Lagunya Can live. Itu goblok sih. Itu bangsat sih. Maksudnya oke, mungkin ada dari kalian yang bilang apa sih bang gitu doang receh. Enggak, menurut gue lucu aja. Maksud gue kayak Lucu. itu ngehibur banget aja. lu apalagi mungkin kalau misalkan lu berasal dari kita yang emang tahu sama lagunya Betul, gitu betul, kan. Atau betul. simpel tadi what doesn't kill you makes you stronger, literally di belakang tuh orang lagi mati Iya, gitu lagi kan. mati. Dan yang gak mati-mati adalah si Erik. Itu lagu mah buat Erik aja. What doesn't kill you make you stronger anjir. Kayak kalau gak mati anjing. Kalau mati mah tetep aja pejret. Tapi tuh juga pejretnya keren banget ya yang dia ke pencet gini. Dari setengah kepala Akhirnya sampai Juli yang hancur mati. semua. Iya, dia nih. Beefnya ini menurut gue. Beefnya adalah loh kok Juli yang mati? Aneh. Aneh. Urutannya. Anak pertama kan Erik. Iya. Gitu kan. Ini kumpul lagi nih keluarga nih. Duka lagi nih, berduka lagi nih. Gak sempet berduka itu kalau gue rasa mah. Udah langsung di situ. Langsung meeting tuh ya. Ini kenapa Juli yang mati? Kalau bener, ini berarti ada yang salah dengan cara menghitungnya. Kata si Steph. Yeah. Ini mah berarti gue salah, maafin gue. Tiba-tiba ibunya si Erik, Nah, suaminya Howard gitu yang udah meninggal. iya, itu bilang ini salah saya. Loh, kenapa salah? Ibu kan Anda, ibu kan orang luar yang Iya. menikah dengan keluarga kita kan Iya. nggak akan kena gitu. ibu mah aman aja gitu. Salah ibu di mana? Salah saya adalah karena saya tidak berkata jujur ini. Jujur apa? Karena Erik bukan anak kita. Wah. Erik bukan keturunannya Howard katanya. Itu goblok sumpah. Udah pakai Kelly. Kalau anjing ya gini, sih, Jo. dia kan bikin tato, ya kan? Dead, iya kan? Dia bikin tato dead gitu Iya. kan. Di tengah-tengah dia lagi dengerin lagu galau itu, dia bikin tato tulisannya dead Ya, gitu. Terus udah ayah. gitu di tengah-tengah kebakaran itu, tangannya juga kena besi yang bentuknya love. Iya. Jadi dead, di sini ada love di Dan dia tangannya bilang Erik kayak, tuh. ini tuh apa namanya kata dia ini tuh takdir. Takdir gitu. Gue sayang sama bapak Sayang gua sama nih. gua Gitu. Tiba-tiba faktanya lu bukan Lu anak bukan anak Howard Howard, katanya. Ini goblok, anjing. Anjing itu lucu banget sih. Ternyata bercanda, sumpah. emaknya nauti Amerika. Emaknya milk. mending kalau misalkan ya Erik lu tuh diadopsi gitu. Kagak, itu anak hasil selingkuhan. Anak hasil selingkuhan. Terus dia bilang siapa? Pokoknya dia nyebutin nama lah. Fred Jopa siapa? Kayaknya itu yang punya toko itu deh. Bisa jadi. Yang punya si salon. Gue lupa itu siapa namanya. Ya karena nggak ada ininya. Gak dikasih konteks. Gak dikasih Iya. konteks. Atau kita mungkin kelewat. Cuman yang pasti si Eriknya tuh sengamuk itu, sekesel itu sampai bilang, pantesan selama ini dia seneng banget ngajak gue main bola. Ya itu makanya tadi gue bilang Aduh, itu goblok aja. nggak sempet berduka itu jadi Iya, nggak sempet berduka. langsung dikasih Langsung dikasih bombshell semua. Iya, langsung chaos aja. Udah gak ada yang mau berduka lagi. Ini anjing gitu. Dan ini humornya dijahit dengan manis menurut Dengan gue. manis. Karena langsung lanjut humornya Bobby. Yang tiba-tiba oke, kita sekarang harus selesaiin ini semua, kita akan pergi. Berarti kan Julia udah mati nih. Berarti next siapa? Bobby gua. Oke. Berarti sekarang kita kemana? Nah gini nih, di rumah sakit ada JB katanya. Ada si Iya. JB karakter yang sering banget muncul di Fantasy. Dulu tau lah si Gue nama yakin Tony semua Todd orang. ya, Tony Todd. Tony Todd. Gue ya Tony Todd. almarhum. Si Candyman Almarhum almarhum. Jadi Tony ini Todd. emang penampilan terakhir dia juga. Iya. jadi kayak pas banget ya dia di situ kan bilang tuh Gue akan menikmati sisa hidup gue. masa ya Jadi kayak ini farewell dulu. Ya gitu. Jadi intinya pokoknya mereka mau ketemu si JB ke rumah sakit, ya.
Terus ya udah kita semua pergi. Bobby juga mau pergi. Betul. Katanya gitu. Udah lah pokoknya kok kan gue juga udah baca buku lu katanya banyak banget cara gue bisa mati dalam rumah gitu kan. Udah mending gue ikut aja gitu. Itu yang tolol dan humor banget adalah saat oke, kita akan gini udah. Oke, kita semua pergi. Yuk, pas mau berangkat si Bobby tiba-tiba berdiri. Terus kita semuanya ngeliat Bobby gitu kayak, "Enggak, lu enggak." Terus Bobby-nya ikut enggak mau. Takut. Lucunya juga belum selesai. Langsung potong kan. Langsung potong mereka lagi di depan rumah mau siap-siap masuk ke mobil. Betul. Ke karavan. Mereka pada, oke Bobby pelan-pelan jalannya ya. Bentar, awas ini licin. Kamu jalan pelan-pelan Bobby-nya ya. tuh Semuanya fragile pada banget. takut semua gitu. Itu lucu banget sih. Lucu banget. Dan gue menangkap itu sebagai komedi gitu. Iya. Itu menangkap sebagai komedi. Dan akhirnya ya mereka ketemu JB dan JB bilang cuman ada 2 cara. Either lu bunuh orang, jadi pindah apa hilang ya jadinya sih. Ngambil sisa umur orangnya. Umur orang yang dibunuh. Karena masuk gitu kayak ini ya Highlander. Intinya begitu. Atau lu mati dulu, tapi setelah lu mati lu bisa hidup lagi. Ya kan? Entah dengan cara apa, mati hidup lagi. Karena Kayak pernah ada yang kayak di CPR ya, karena pernah ada yang selamat dan Final Destination 2. cheat death gitu kan. Final Destination 2 itu. Iya, cheat death lah. Pokoknya intinya caranya gitu, lu mati dulu. Pas lu udah benar-benar mau mati banget, lu bisa hidup lagi. Intinya gitu. Iya. Tapi itu kan susah banget gitu. Iya. Akhirnya mereka komunikasi, si JB-nya cabut. Lucu banget menurut gue. Mereka cabut, akhirnya kebagi nih. Ada ibunya si Steph, namanya Diane. Darlene, Steph, sama Charlie. 3 keluarga itu. Ya itu satu keluarga. Ini gak setuju. Pokoknya kita harus pikirin cara lain. Ini gitu. Iya. Sedangkan si Eric ini karena dia udah, gue gak akan mati. Gue akan mati, tapi gue sayang sama lu gitu. Dia sayang sama si udah Bobby. pokoknya gue bantuin. Gue bantuin. Dan Bobby ini punya alergi terhadap Kacang. Jadi kalau dia makan kacang dia bengkak, pernapasannya bisa sesek. Akhirnya udah punya ide gimana kalau kita makan kacang aja, kue kacang lah gitu atau kue kacang. Terus kita kan di rumah sakit. Kalau Iya. lu kenapa-kenapa mati kan bisa di CPR. Iya, gitu. lu aman lah di sini pokoknya. pokoknya. Mereka nih jalan nih adegan yang tolol menurut gue. Mereka jalan. Ini lagi-lagi humornya masuk. Humornya masuk banget. Mereka lagi jalan. Terus tiba-tiba ada bayi di kaca. Terus mereka semua ngeliatin bayi. Ya enggak sih, masa bayi sih. Kan mikirnya kalau bunuh orang kita Bunuh bukan bayi. siapa? Terus gue bilang, ya lu lagian ngapain juga bunuh orang sih, kan kita kan belum tentu tuh orang umurnya panjang. Betul. Gitu kan ya. Dan Langsung tuh. kalau misalkan orang udah tua gitu kan ya, kalau misalkan umurnya pendek gimana kan sama aja. Betul. Gitu kan. Langsung tuh sebelah. Ada bayi baru lahir. Terus mereka berdua saling pandang terus kayak, ya masa bayi sih. Terus, ya tapi yang enggak sih, enggak mungkin sih. Goblok itu goblok banget anjing. Anjing maksud gue kayak, kalau gue jadi dia ya, ini amit-amit sih. Dan ada lah terbersit aja kayak, apa iya ya gitu. Enggak, tapi setelah itu juga ada tuh yang dia ditanyakan mau kemana gitu. Gak mau ketemu nenek saya kan. Betul. Masih ditanya tuh. Lovely day today. Got much time left? Silah. Iya bener goblok banget. Emang si Eric tolol banget anjing. Karakter Eric best lah menurut gue itu. Tiba-tiba Nenek-nenek random lagi duduk tiba-tiba ditanya, masih lama enggak? Kalau tanpa konteks kan apa? Tunggu antrian bisa. Iya kan? lagi pula dia tuh pengen ngambil kursi roda Kursi kan. roda. Cuma pura-pura pengen ngambil kursi roda doang gitu. Dan- Tapi masih sempet-sempetnya nanya ketika dia udah diskusi soal bayi gitu Iya. kan. Masih sempetnya nanya, masih lama enggak katanya? Goblok. Cuman mereka cukup apa yang gue suka juga adalah mereka cukup detail sama beberapa hal karena ini adalah satu kematian yang lucu karena akhirnya di sini Eric mati gara-gara magnet yang ada di ruang CT scan ya. Yes. Jadi ruangan CT scan gitu ternyata nyalain secara nggak sengaja. Mereka pengen bikin tragedi lah di situ pakai si kue Iya. kacang. Mereka kira itu adalah ruangan tertutup yang gak ada apa-apanya. Ternyata itu adalah ruang CT scan. CT scan. Yang CT scan ini kalau udah radiasinya tinggi atau apa, Itu jadi magnet. Magnetnya tinggi sekali Dan Eric kan bertindik kayak di mana-mana. di ya. seluruh tubuhnya dan ini juga painful banget anjing. Nah, Gue lucu deh pas kuping tak, oke, hidung tak, ya oke, puting anjing tak, oke lah, Oke. konti anjing maksud gue, tiba-tiba kenapa di onak gue bilang ternyata mau putus anjing, tar anjing, dan gak putus ya? ketarik dia. Ketarik. Iya makanya. Iya. Kalau putus kan kayak yang lain-lain tuh. Iya, Udah iya. aja Ini gitu. enggak. Ini ketarik sama dia-dianya bro. Dia-dianya. Nah ini yang detail yang gue suka nih Yun. Hmm. Lu inget waktu itu kan rencananya mau ngasih makan Bobby kacang. Iya, Ini dia mau humor baru membantu. lagi.
Ini humor baru lagi menurut gue. Iya. Humor barunya humor lagi. Oke, gue pesen kacang. Terus si Bobby-nya bilang vending machine. Terus Bobby-nya bilang, ntar dulu, jangan kacang yang itu lah. Ya setidaknya kalau gue mau mati lu pilih kacang yang lebih enak. Ini apa unsalted ya? Unsalted apaan? Unsalted tuh pilih Jangan pilih yang itu lah. Yang itu dong yang ada rasanya. Kalau gue mati gue lebih enak gitu. Goblok anjing. Tolong banget sih. Itu tolong banget anjing, sumpah gue suka banget. Itu scene itu suka, dan gue suka detail di vending mesinnya Mas Ludi. Yang mananya nih? Karena kan yang bunuh si Bobby pada akhirnya adalah per di vending mesin. Oh iya. Nah detailnya tuh dibikin dari si Tonjok. Eriknya Eric nonjok itu. nonjok. Karena macet Karena udah macet. dipilih nggak jatuh tuh. Gue mikir ini setup buat apa ya? Kok ditonjok? Terus pas digini-gini kan kayak mau jatuh tuh. Kayak mau jatuh. Bobby kayak Fake udah out mau lagi tuh. ketiban Oh, gitu kan. Enggak, bukan nih gitu ya. Udah dari situ ternyata ya udah si pernya ini kesedot juga. Kesedot sama si CT scan. Ya magnetic CT scan dan kena palanya si Bobby. Dan gak berhenti sampai situ kan. Dan anyway Eric matinya ketarik terus. iya sampai karena muter terus kan dia. Iya. Si Eric juga matinya masuk ke lubang CT scan itu. Cuman bagian tubuhnya dia tuh kita diliatin tato monster dia kayak wah gitu ya. Itu goblok. Tato tengkorak. Tato tengkorak. Di perutnya dia. Iya, Itu tato tengkorak di perutnya dia. kayak Wah kayak gitu. Karena ketusuk sama Kursi besi roda. yang ada di kursi roda. dan tulangnya dia juga. Iya, tulangnya dia juga. Itu sakit sih. Ih, itu sakit banget. Ya udah itu. Tapi akhirnya detailnya kenapa akhirnya Eric mati kan karena udah diingetin sama si JB itu. Iya. Lu kalau macem-macem sama rencananya Betul. maut udah pasti lu bakal ikutan mati juga gitu. Karena Atau- konsekuensinya fatal. Betul. Ya karena bahasanya yang gue ingat adalah if you play with death, it's gonna be messy katanya. Iya. Ini akan jadi kacau. Dan kacaunya salah satunya adalah jadi yang enggak Eric yang harusnya nggak mati jadi mati. jadi mati. Gitu. Gitu. Jadi ya cukup oke deh, kita bisa terima lah. Iya. Ya emang cukup cheesy sih sampai akhirnya Tapi akhirnya itu bikin gua kepikiran. Dari pertama mesin MRI itu nyala gitu kan gua kayak tapi kan Eric gak bisa mati. Ini kenapa mesin itu magnet nyala? Udah pasti dia kena gitu. atau kan. enggak Bobby doang gitu yang mati gara-gara Iya, itu. tapi kalau Bobby mati gimana caranya? Kan dia nggak akan Iya, nggak akan ketarik atau apa, tapi udah pasti tuh orang pakai tindik di mana-mana. Betul. Udah pasti dia kena. Itu paling ini mama hidungnya sobek Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, gue sudah kepikiran kapan dia mati. Oh iya. Kalau lu macem-macem, ya lu kena juga. Itu dijawab sih. Itu dijawab. Langsung oh, iya, kontan tuh ya. Wih, iya. Kontan. Oh, iya. Ya karena setelah si JB-nya ngomong, langsung scene yang itu gitu. Heeh. Ya, ya. Menarik sih. Jadi setelah itu ya udah si Darlene, si Charlie Steph sama Steph sisa 3. bisa bertiga akhirnya mereka berusaha untuk menyelesaikan apa yang bisa mereka selesaikan. Ya, ini koin adalah detail menurut gue. Koinnya jatuh kan. Koinnya Di yang koin parkiran. koin dari bocah kematian itu Ya. Yang ditempel tuh sama si sama si Iris, di di buku buku keramatnya dia tiba-tiba jatuh Jatuh. di parkiran. diambil Sama 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 nenek-nenek. Nenek yang tadi yang masih lama enggak itu. Iya, masih lama enggak tadi Iya, gitu. itu nenek itu yang mungut tuh Nah. dimasukin ke dalam purse-nya dia tuh yang cutut. Nah, dipakai beli apa ya? Limun. Beli lemon. Limun. Beli lemon. Di Meskipun bagian yang akhir film di, sih itu. ya yang dibayar bukan uang yang itu kan. Iya, bukan, tapi dia jatuh aja dari Jatuh dari purse-nya lagi. Ya tapi intinya seperti yang udah kalian expect dari Final Destination movies, semuanya mati. Nggak ada yang berhasil. Gak ada yang berhasil cheat. Iya, nggak ada yang berhasil cheat. Dan matinya bener-bener gue kayak karena kereta api keluar dari rel Iya. gara-gara koin bangsat itu lagi. Iya, dan itu kayaknya adamantium ya. Karena kuat kali. Kuat kali ya, jadi bisa Bisa nahan rel kereta api anjir. Masalahnya gue dulu zaman SMP nih. Ya kan. Kayak cakar Wolverine aja. Kalau di rel tuh suka ini apa? Gepengin gepengin paku. Gepengin paku. Iya. Saya sampai berapa kali gitu. Dah. Ini koin cuman kecil banget koinnya bisa nahan si pindah jalur ya. Iya, pindah jalur kereta Pindah api. jalur si Akhirnya relnya. di rel. Jadi kereta apinya keluar berhasil lari tuh Charlie sama Steph. Ibunya udah mati duluan ke Itu karena tadi setelah kejadian di rumah sakit mereka tuh ya udahlah, biar gua aja yang mengunci diri di kabinnya Iris. nenek lu, Iris, katanya ya, biar gua aman. Kalau gua nggak mati lu orang bakal pada aman. Ujung-ujungnya masih Darlene mati, terus si Steph hampir tenggelam. Yang harusnya kan urutan selanjutnya kan Steph yang mati kan. Hampir tenggelam, terus di revive sama Charlie, terus mereka bilang, "Oh iya kan gua tadi mati."
mati ya. Terus gue di revive, berarti kita aman dong. Udah Nggak selamat salah. lah. Fake outnya Final Destination. Iya. Gitu kan. Ternyata dikasih tahu sama dokter di epilog gitu kan. Ah, lu mah gak mati katanya. Iya. Paling cuma pingsan doang. Betul. Kan tenggelam biasa doang kan. Iya paling cuma pingsan doang gitu kan. Itu mah Jantung nggak lu mati. tuh nggak berhenti. Iya, jantungnya langsung. Ya udah. Ya udah. Akhirnya kepejerat apa sih mati gitu? Kayu. Kayu ya, kayu lagi ya. Iya. Lagi-lagi Easter egg ke Final Destination 2. Karena si keretanya udah sempat berhenti. Berhenti dan udah nih, tiba-tiba kayunya nongol. Diang. Jajan. Nah, Udah selesai. kelar. Filmnya. Langsung credit title. Langsung kredit aja. Ya. Ya anyway ini cheesy dan kayak memang mereka cuman bawa semua hal yang dari dulu ke sekarang dan kita jadi nostalgic buat kita gitu ya. Nggak ada yang terlalu spesial kalau menurut gue ya, sebetulnya nggak ada yang terlalu spesial. Iya. Tapi kalau apakah ini popcorn movie yang enjoy aja untuk dinikmatin? Yes, menurut gue. Yes. Karena makanya dari awal emang directionnya emang kesana Ya gitu. udah kesana gitu. Dan, Iya. tapi ya ternyata mereka, at least menurut gua ya mereka berhasil menambahkan detail cerita yang Bloodlines ya. menarik aja ya. Bloodlines tadi gitu loh. Ini adalah film tentang keluarga, Betul. tentang investor, tentang keturunan lu Iya, gitu iya, kan iya. ya. Dan ternyata ada konflik baru nih di maut-mautan ini di mana ya maut tuh akan mengejar anak cucu lu juga, Betul. bukan cuma lu doang Yes. gitu. Yang mana itu menurut gua konsep ya penambahan lore yang menarik lah gitu. Mungkin apalagi buat gua yang memang kadang-kadang malas nonton Final Destination karena ya udahlah isinya cuma orang-orang mati doang. Betul. Gitu. Karena gitu-gitu lagi gitu-gitu. Nah, gitu lagi. Dan di sini ada warna baru lah yang Warna menurut gue baru. walaupun not bold enough ya untuk Iya. bikin ini jadi sesuatu yang sangat berbeda, tetapi setelah sekian lama dia datang memang akan sangat salah juga kalau dia terlalu berbeda. memang. Iya, karena udah kelamaan. Udah kelamaan. Udah Jadi kelamaan. dia harus tetap nempel sama aslinya Core dulu. fans-nya. Iya. Yang dikejar tetap harus core fans-nya. Betul. Iya. Betul, Ya dan- sedikit aja lah yang di twist lah. Iya. Ada tapi masih oke. Masih oke, masih oke. Bagus kok. Meskipun gue agak ini ya, agak sanksi sama karakter Darlene menurut gue kayak kurang Kurang di-explore. explore aja. Itu Karena setuju. karena presentasi dari karakter dia tuh adalah oh ini kayaknya dia juga tahu sesuatu. Harusnya Gitu. peran dia tuh yang paling Menggantikan dekat Iris dengan lah. Iris. Iris. Gitu. Iya. Atau seenggaknya dia bakal jadi Iris yang kedua. Betul. Karena Iris tuh nggak lama setelah ketemu udah selesai kan. Iya. Nah datang nih si Darlene Darlene. dengan wah udah sekian tahun ngilang, Iya, sosoknya dan misterius. Sosoknya juga badass juga kan. Iya gue kira Cewek wah ini nih rambut pendek gue kayak ini keren nih. gantiin si Iris yang Yes, at least yes, dia yes. punya pengetahuan di situ juga gitu. Ternyata enggak. Ternyata kayak ya kurang sayang aja gitu, Iya. nggak dimanfaatin. Dan dia juga sama-sama clueless sebenarnya. Ya, ternyata. Gue bener-bener expect kayak ini pasti Iris kedua nih. Terus gue sempat ngomong kayak Steph ngobrol sama mak lu tuh tahu sesuatu. Iya, Ternyata nggak tahu apa-apa ya. Imanya juga bingung gitu. Sayang banget nih. Dan yang lucu gitu. lagi adalah suaminya si Darlene. Hmm? Jadi gue dari awal kayak kok masih anak-anaknya nggak ini kemana ya gitu, ini anaknya siapa ya gitu kayak. Kalau sama si siapa Charlie-nya oke lah. Charlie masih ada kali. Iya. Steph-nya ini kemana gitu karena kalau dilihat emang kayak Latin, si Charlie-nya itu kayak mungkin keturunan Hawaii gitu kali. Ya Hawaiian. Iya, Jadi iya. ada Asian-nya lah. Iya. Karena bokapnya Chinese kan, Asian kan. Sedangkan si Darlene-nya benar-benar Western aja gitu. Oke, aktris dari Stefani namanya adalah Caitlin Santa Juana. Nah, Latin. kan. Dia dia orang Canadian gitu. Filipino Ya. dengan campuran Cekoslovakia. Oh ada Asian, sih. tapi memang ya tidak terlihat Charlie gitu. Nggak terlalu nampak. Karena bapaknya Asia banget. Asia Cok. banget. Iya. Oh ini Filipino. Iya, dan gue di sini ya yang gue nggak juga dapetin adalah development karakter untuk bapaknya Steph dan ibunya si Darlene. Mereka berdua aja nggak ada adegan apapun loh. Iya, kan mereka kan Kayak nggak diceritakan- berinteraksi juga gitu. Si Dar itu kan diceritakan udah meninggalkan keluarga ini sejak Betul. Steph umur 10 tahun. Iya. Tapi nggak ada kayak interaksi antara ini suami istri udah lama gak ketemu nih gitu Iya. kan. Atau bapaknya lu tuh kemana aja atau gimana? Bapaknya tuh kayak ya sudah gitu kayak apa sih? Aneh di situ cukup aneh. Suami sih. gak guna lah. Iya, kayak nggak guna banget. Kayak nggak ada, ya ngapain Yang gitu. yang makin kasihan tuh istrinya Howard yang dia bilang setelah dia bilang kamu bukan anak kandung gitu kan. Udah tuh dari situ udah nggak muncul lagi di Sama film sekali gitu kan. hilang. Nah, sama sekali hilang. Sama sekali hilang.
Seenggaknya bapaknya Steph masih ada di ending. Masih ada. Di ending ada ya? Ada. Yang mau nganterin ke Sebelum pesta dansa itu. pergi itu kan berangkat. Udah itu doang. Jadi ya menurut gue sih overall ini fun untuk ditonton. Mungkin resiko dari kebanyakan karakter juga mungkin ya. Jadi nggak punya waktu yang. Tapi gini ya, di sisi lain, ini gue ngerasa filmnya agak cepet gitu. Durasinya nggak panjang-panjang amat. Iya. 2 jam Kayaknya kurang ya. Fastest lah dari semua Final Destination mungkin ya. Bisa At least gue jadi. ngerasa ini gitu. Iya bisa jadi, karena secara coba. durasi Coba cukup pendek. gue mau cek dulu yang lain, bandingin durasinya coba lanjut. Iya. Oke. Tapi gimana Mas Edi? Cukup terobati nggak kangennya? Kalau gue sih terobati sih. Lumayan sih dengan ya itu tadi banyak, nggak banyak sih tapi at least menurut gue yang udah skip yang kelima, gue nggak nonton kan yang kelima. Itu dari keempat ke sini sih wah fresh banget gitu. Karena keempat tuh ya udah cuman fokusnya ke adegan gore-nya aja, tapi cerita Nggak ada. ya bisa dibilang nggak ada lah. Ya. Tapi ya tetap lah yang dibawa adalah tentang vision, premonition nih gitu ya. Iya, itunya sih cukup oke lah. Ya itu oke lah, masih tetap bertahan. Tidak tertebak tuh. Gue udah dari awal, di lift nih berarti karakter yang akan gue tonton sampai ke ujung si orang yang lift itu nggak ada. Ternyata tidak. Menarik ya, ternyata Final Destination yang paling sebentar durasinya adalah Final Destination 4 di 82 menit. Anjing, pendek banget. Bloodlines 110. Ya, Tapi kerasa cepet ya. 2 jam kurang 10 Oke menit. sih, oke sih. Karena kerasanya cepet. 80. Nah, kalau Final Destination 4 malah make sense. Not karena even cuma- 1,5 jam gitu. Iya, karena cuma nunjukin mati-matinya doang. Ya itu dia. Showcase itu kayak showcase. Karena 3D tadi. Showcase 3D. Iya. Tapi overall kita terhibur, dan kalau kalian outputnya apa dan horornya apa ya, it's all about horror lah karena namanya dikejar maut ya. Dan ya mungkin nanti kita bahas ya sebetulnya di dunia nyata ada gak sih kejadian yang mirip kayak Final Destination, atau orang yang pernah cerita punya kejadian mirip kayak gitu. Atau nggak habis nonton gitu ya. Terus terasuki ya kan. Bener-bener Kalau masuk kita ke sih otaknya tadi, dia, ya. kalau kita sih tadi agak takut ya buat masuk rolling door-nya Sumarekon Bandung ya. Karena ada adegan itu juga di film. Ada, ya. Meskipun di filmnya nggak ada. Cuman jokes doang. Ah. Cuman kan kayak siapa yang masuk duluan? Emang ngerasa itu ya. Rasain. Tapi gue happy. Jadi menurut gue kalau kalian mau nonton for the sake of nostalgic, ngelihat gor-goran gila dengan teknis yang cukup bagus menurut gue, secara apa namanya, CG bagus. CG-nya bagus. Bagus. Iya. Menurut gue cukup oke lah. Nggak lebay kayak 4. Nggak lebay. Jadi mungkin ada yang ngerasa kurang bang ya bisa. Cuman menurut gue pas deh segini. Masih enak dilihatnya. Nggak akan rugi nonton. Ya, gue jadi kepikiran pintu yang tadi tuh. Rolling door. Iya. Kenapa? Kalau misalnya itu kan satu arah kan. Ya. Kalau misalnya lagi gini terus kejepit dia otomatis balik atau tetap ke arah sini gitu. Tapi nggak kuat juga sih. Kalau kita ngikutin Final Destination terus-terusan. Biar Tapi nggak mungkin itu pasti kan nggak sekenceng itu aja sih. Iya sih. Itu malah laun aja. Dak. Itu baru. Itu ngeri banget anjir. Ya tapi itulah intinya kalau Jadi kalian buat pengelola Sumarekon Bandung mohon untuk sebulan ini aja pintu sampingnya dibuka dulu ya. Iya, Karena bener, kita bener. semua jadi pada takut mau keluar nih. bener. Iya. Tapi ya lagi-lagi ini nostalgia yang asik menurut gua. Jangan expect terlalu banyak mengenai cerita dan sebagainya karena so-so kalau masalah cerita. Humornya juga mungkin buat kita tadi masuk, mungkin ada yang Enggak mungkin ya. nggak masuk humornya. Coba dulu kita kayak tolol banget. Goblok Iya. banget nih orang. Iya. Tapi ini sekali lagi bukan film yang lu nonton tuh tense banget, enggak menurut Enggak. gua. Ya itu tadi popcorn movie aja gitu. Popcorn ya. movie. Nah. Tapi jam scare-nya mayan-mayan kok menurut gua. Lumayan lah. Dar gitu kaget-kaget beberapa Iya. kali lah. Nah, Di nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu overuse. ya. Gitu. Ya udah gitu aja teman-teman. Karena Yuda mau pulang walaupun harus menerjang hujan. Iya. Sedang Abis ini- memikirkan gimana caranya. Abis ini DHXP soalnya ya. DXP kita mau siap-siap Kita setup. mau siap-siap. Showcase dari Digital Happiness. Betul. Iya. Tapi harusnya kalau kita sudah selesai dengan ini, begitu ini tayang ya kita harusnya sudah melihat apa yang dibikin oleh Digital Happiness. Betul. Karena betul. menarik sekali. Dinda yang semakin Dinda. Nah, Linda. Nah, lo. Linda. Mirip namanya. Siapa Dinda? Agni. Agni juga lila. Agni juga Lila. Yang mana namanya Dinda. Ini Dinda. Nah, di sini Bokapnya kalau Dinda. Red Out Linda. Linda, makin seksi ya. Iya. Nanti Lihat nanti lah. Ya tonton lah di anak tua ada, di Resilor ada. Harusnya di Thailand. Iya, sebagainya tapi juga ada. ya di sini kita
ketika ini udah rilis ya udah kalian udah tahu lah Udah apa tahu. yang kita omong. Oke, gitu aja. Kita bertiga pamit undur diri. Jangan Ya, lupa sawer. Jangan lupa sawernya diisi ya. Kalau kalian mau kita lebih banyak lagi ngulas tentang film-film yang terkini ya. Betul. Ya. Ya kita akan siapkan waktunya, kalian siapin. Karena bener-bener saweran. begitu kita kelar nonton langsung syuting. Langsung Kita- syuting. Kita baru pulang dari bioskop. Langsung syuting. Pokoknya ditunggu teman-teman supportnya. Dan Thank you. jangan lupa juga ya. Submit cerita Ah, iya, kalian. sampai cerita jangan lupa. Supaya kita bisa bacain lagi nih, betul. Ya, Ya kan, ditunggu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.